Langkah rahasia wali ke-10 yang dihapus dari sejarah. Ia tidak dikenal dalam kitab. Namanya tak disebut dalam silsilah. Tapi jejaknya ada di antara sunyi lorong waktu. Sejarah mencatat bahwa Wali Songo adalah 9 orang utusan Allah yang menyebarkan Islam di Nusantara. Nama-nama seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Giri telah menjadi cahaya dalam lintasan zaman. Tapi di balik angka 9 itu, tersembunyi satu sosok yang tak disebut. Ia adalah wali ke-10, yang keberadaannya dirahasiakan, dan jejaknya disamarkan oleh waktu. Ia tidak membangun masjid besar, tidak mendirikan pesantren megah, tapi ia menempuh jalan sunyi, menyusup ke relung kekuasaan dan gua-gua ketenangan. Namanya dihapus, tapi langkahnya masih terasa. Jejak di antara bayang. Kisah tentang wali ke-10 tak pernah ditemukan dalam kitab resmi, namun hidup dalam bisikan para mursyid dan penjaga pesantren tua di Jawa bagian selatan. Mereka menyebutnya dengan nama samar, Maulana Isyraq, yang berarti, yang bersinar diam-diam. Menurut kisah para tetua, Maulana Isyraq bukan berasal dari tanah Jawa. Ia datang dari seberang lautan, entah dari Arab, Persia, atau wilayah kuno India. Ia datang tidak dengan rombongan, tapi sendirian, menutup wajahnya dengan kain putih, dan hanya berbicara jika perlu. Ia tidak mencari murid, tapi para murid datang dengan sendirinya. Mereka yang melihatnya duduk berzikir di tepi sungai saat fajar, atau muncul tiba-tiba di tengah badai hanya untuk menolong orang miskin yang tersesat. Mengapa ia dihapus? Pertanyaan terbesar adalah, mengapa sosok setinggi itu tak pernah tercatat? Salah satu manuskrip tua di lereng Gunung Merapi menyebut bahwa Maulana Isyraq adalah satu-satunya wali yang menolak dilantik sebagai bagian resmi Wali Songo, karena ia merasa tugasnya adalah meluruskan dimensi batin Islam, bukan syariat lahir. Ia dipercaya sering berselisih paham dengan beberapa wali besar mengenai pendekatan dakwah. Ia menginginkan penyatuan antara Islam, ajaran tua leluhur, dan ilmu makrifat Jawa yang dalam, tanpa merusak fondasi tauhid. Namun jalan itu dianggap terlalu berisiko. Ia mulai dijauhi, dan perlahan, namanya dihapus dari silsilah, kitab, dan catatan istana. Tapi ia tidak marah. Ia justru semakin menyepi, dan memilih hilang dalam langkah-langkah rahasia. Pertemuan yang tak terlupakan. Sunan Bonang pernah dikabarkan bertemu dengannya di dasar Goa Kiskenda. Di dalam sunyi yang luar biasa pekat, mereka berdialog bukan dengan kata, tapi dengan getar hati. Sunan Bonang keluar dari goa dengan wajah berubah, pucat, tapi bercahaya. Ia hanya berkata kepada murid-muridnya, tak semua cahaya butuh nama, tak semua ilmu butuh pengakuan. Sementara itu, Sunan Kalijaga dalam usia senjanya juga pernah berkata, jika engkau bertemu orang yang sujud tanpa suara, dan zikirnya membuat pepohonan menangis, barangkali itu dia, sang saudara yang kita sembunyikan dalam sejarah. Makam yang tak ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana Maulana Isyraq dimakamkan. Beberapa percaya ia lenyap begitu saja. Ada yang yakin ia masih hidup, karena tubuhnya tak tersentuh waktu. Bahkan ada legenda yang menyebut bahwa ia menjelma sebagai pengemis, yang datang ke pasar-pasar membawa tasbih, menasihati para pedagang tanpa pernah meminta imbalan. Dan jika kamu